terima kasih sama Bapak Pendeta Ketarin Edwin. Saya bersyukur bisa ada di sini, semoga ada kemurahan Tuhan. Amin. Umat Tuhan bersuka cita. Amin. Ya. Nama saya Evangelis Hendrik Levati. Saya orang Singkawang. Ya. Cuma saya ada di Jakarta. Nah, ini istri saya Victoria namanya, Leo de Pulau Bangka. Kami menikah di Jakarta, kami ketemu di Jakarta. Terus kami melayani Tuhan. Saya seorang penginjil. Jadi ini pertama kali saya ada di wilayah Sepang ya Pak ya. Ya, kalau menjalin dan lain sebagainya sudah pernah. Saya juga baru pertama kali dan melihat apa ya Pak, permainan anak-anak musik di sini. Ya, luar biasa ya, menurut saya Pak ya. Yang saya tahu kan Liantong ya. Selama ini kan saya keliling-keliling, saya cuma tahu Liantong ya bagus. Puji Tuhan ini luar biasa Pak, bagus ya. Biar bisa terus semangat, terus melayani Tuhan. Amin Pak Bu. Kita akan langsung lihat firman Tuhan. Tema yang dikasih Immanuel. Kita akan lihat di Matius pasal 1 ayat 23. Kita akan lihat firman Tuhan di Matius pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. 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 Ya, saya suka dengan tema yang dikasih oleh gembala pada saya, karena tema ini saya sering alami. Jadi saya suka dengan tema ini. Pak, kalau kita lihat dari bahasa Ibrani, dia ada dua kata, yaitu El Allah, Emmanuel beserta dengan kita. Jadi terjemahannya tetap sama, Allah beserta kita. Pak Bu, begini, saya akan kasih tahu ya tentang dia bersama dengan kita, dia menyertai kita. Pertama begini, buat saya Immanuel itu berarti satu ya, Tuhan memberikan kita jaminan dalam menghadapi segala keadaan. Saya waktu Bapak yang tadi yang berdiri sini untuk berdoa, saya saya melihat beliau, saya langsung tahu ini orang siapa, ada sebagainya, dari doa dia dan sebagainya. Dia ada mengucapkan beberapa kata tentang intinya bagaimana Tuhan menyertai. Pak Bu, begini, penting sekali buat kita tahu bahwa istimewanya kita menjadi orang Kristen, Allah kita itu beserta kita. Saya masa bodoh dengan yang lain. Saya cuma bilang kalau yang saya tahu Kristen, Allah kita itu beserta kita. Haleluya. Jadi jaminan tentang bagaimana kamu menghadapi hidup, jangan khawatir. Amin. Justru saya mau bilang kalau Anda khawatir, berarti Anda tidak tahu yang namanya Immanuel. Pertama tadi saya sudah bilang, jaminan kita dalam menghadapi segala keadaan. Pak Bu, mungkin saat ini yang Anda hadapi baik. Siapa yang tahu sebulan kemudian? Siapa yang tahu tiba-tiba di bulan Maret tahun 2020 tiba-tiba ada pandemi COVID-19. Semua gereja di seluruh Indonesia kena semua. Yang paling parah di Jakarta, tutup semua. Itu saya lihat satu persatu, aduh, jatuh semua. Yang kontrak, yang di mall, di mana, tutup semua. Pak Bu, satu hal, kalau Anda punya perkataan Immanuel ini dan Anda tahu bahwa Tuhan beserta dengan Anda, kondisi situasi apapun yang kamu sedang hadapi dan alami, seharusnya tidak membuat kamu getar-getir hatinya. Haleluya. Dan boleh berkata dengan mulut Anda, nanti kita mau makan apa Pak Bu? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Dan lebih parah lagi, yang saya mau
itu yang namanya COVID-19 meruntuhkan iman orang percaya. Pak, ini kan pendeta ini mati dan sebagainya. Sudahlah, saya mau ngomong gini. Anda kalau terus membahas itu membuat kamu punya iman makin drop. Kalau saya jadi Anda, saya banyak belajar firman Tuhan supaya iman saya kuat. Haleluya. Kalau iman saya kuat, otomatis imun saya kuat. Amin. Bapak buktinya dari mana? Oh, saya banyak buktinya. Pak, Bu, saya melihat orang sehat, tetapi pikirannya negatif. Setiap kali dia berpikir, dia cuma sesak sedikit, dia berpikir dia kena. Dia berpikir dia kena, dan sebagainya. Orang yang sehat, lalu dia bisa mengklaim dirinya dia kena virus dan dia datang ke dokter, dokter ketawain dia. Dokter bilang, Bapak tenang aja, itu dari hasil ronsen bersih semua. Dari hasil rapid test kamu bagus, baik. Dan justru kalau Anda memperbanyak diri dengan membaca berita yang ada dan media yang ada, itu membuat kamu makin lemah. Tuhan hari ini di acara Natal ini, Tuhan mau Anda ingat, kalau Dia masih beserta dengan Anda, maka Anda tidak perlu takut. Pak, yang namanya kita jaga kebersihan, itu harus. Saya nggak berkata kita dengan iman dan sebagainya terus Anda masa bodoh dengan masalah kesehatan Anda. Kenapa? Saya cuma mau kasih tahu Anda, Bapak dan Ibu, bahwa ketika Anda tahu kata Immanuel, kondisi situasi apapun yang terjadi di bangsa ini, di tempat ini, dimanapun Anda berada, Anda akan bisa tenang. Haleluya. Tenang. Amin. Walaupun yang Anda lihat kurang tenang, tidak tenang, Tuhan akan memampukan kamu untuk bisa menghadapi setiap keadaan yang ada. Haleluya. Penting sekali itu Pak Bu. Penting. Saya masuk yang kedua. Yang kedua adalah Tuhan mau Anda jangan takut. Haleluya. Kenapa? Kalau Anda baca di kitab Matius, Lukas, selalu akan muncul suara berkata, malaikat berkata, jangan takut, ya kan? Jangan takut, jangan takut. Pak Bu, kita manusia seringkali kita takut. Kita lihat sakit penyakit, kita takut. Kita lihat ekonomi sedang goncang, resesi, di mana mungkin di kamar Anda tidak akan terlalu berasa di kamar. Di sana di Jakarta sangat berasa. Saya mau kasih tahu, Tuhan malam ini memberikan pesan. Dia beserta Anda. Amin. Jangan takut. Amin. Jadi kalau misalnya apapun yang sedang Anda alami yang membuat kamu takut, tetap kamu ingat satu perkataan simple, Immanuel. Dengan kau ingat Immanuel, maka ketakutanmu akan terobati dan jadi tidak takut. Pak Bu, saya mau kasih tahu penjelasan lebih dalam tentang Immanuel yang berhubungan dengan jangan takut. Dulu saya cerita sedikit, saya itu dari background orang nakal. Jadi singkat cerita, suatu hari saya masih remaja dan pemuda. Saya tuh intinya tuh terlibat perkelahian geng. Terus saya dipukul. Kemudian saya pergi ke orang yang lebih kuat, itu yang membacking saya. Lalu saya pergi dengan dia. Orang itu santai. Orang itu bilang, kamu jangan usah takut. Kamu tenang saja. Kamu di belakang saya. Jadi dia masukkan senjata dia taruh di topi dia. Terus saya bawa dia. Itu di hadapan saya. Itu ada sekitar 40 anak kurang lebih. Kami cuma berdua. Kami cuma berdua. Itu orang yang jagoan. Jadi, kamu tunggu sini. Jadi dia datangin satu orang yang pukul saya itu. Terus dia ngomong sebentar. Akhirnya orang itu berdamai dengan dia. Di belakang itu ada 40 orang berdiri. Semua udah melihat-lihat dan sebagainya. Kami cuma datang berdua. Saya tunggu di
belakang orang itu. Setelah selesai itu dia bilang, kamu lihat kan? Tidak ada apa-apa kan? Selesai kan? Dan semuanya berdamai kan? Nah, Pak Bu, itu saya sedang menggambarkan sebuah kondisi. Bagaimana kalau Anda punya Tuhan yang besar berdiri di depan Anda? Anda cuma berdiri di balik belakang dia. Semua badai, semua hantaman ombak, semua apapun panah api, semua apapun, kalau mau kena dia dulu. Tapi dia ada sebagai raksasa yang besar berdiri di depan Anda. Kalau Anda tahu ilustrasi ini, maka tidak ada alasan untuk kamu takut menghadapi apapun. Amin. Amin. Saya sengaja ambil ilustrasi ini supaya Bapak dan Ibu mengerti apa yang saya mau coba sampaikan. Karena saya tahu Bapak saya itu ada raksasa yang besar. Saya ini kecil. Saya ini memang pengecut. Saya cuma bisa berdiri di balik belakang dia dan menanti apa yang dia mau lakukan dengan semua masalah saya. Apa yang dia mau lakukan dengan semua persoalan saya. Apa yang dia mau lakukan dengan semua ombak, badai apapun yang menghantam saya. Dan saya tahu kalau yang Bapa yang saya handalkan itu, Yesus Kristus itu, yang raksasa itu berdiri di depan saya. Maka saya nggak perlu ada alasan untuk saya takut. Kadang-kadang dalam beberapa hal, saya dalam kondisi situasi yang sangat sulit. Saya tahu yang saya hadapi ini benar-benar membuat saya berat. Dan waktu saya sedang menyetir ataupun sedang di motor, dimanapun dan sebagainya, saya masih ingat Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak ajaib. Haleluya. Kenapa saya berkata begitu? Di tengah pergumulan saya sedang duduk di mobil ataupun di motor dimanapun, tiba-tiba pada saat lampu merah, ya di Jakarta lampu merah, saya membaca ada tulisan-tulisan di jaket yang Tuhan memang sengaja munculkan orang itu ada di depan saya. Pada saat macet, itu tulisan-tulisan yang memberikan saya kekuatan. Mungkin dia tidak tulis Matius pasal 1 ayat 23. Tetapi ada tulisan-tulisan yang waktu saya baca, saya tahu itu konfirmasi dari Tuhan buat saya. Supaya saya jangan takut. Maka di itu saya nggak pernah angkat takut. Karena waktu saya mendapat konfirmasi, saya lihat di belakang jaket dia ataupun di tempelan motor atau apapun ada kata-kata yang spesifik. Pak, nanti nggak spesifik. Spesifik itu berarti yang sangat khusus. Kalau kita bilang ini apa, dia langsung bilang spesifik, Exxon sekian-sekian, itu spesifik. Jadi dia memberikan pesan-pesan yang sangat spesifik ke saya. Waktu saya baca, itu spirit saya langsung bangkit. Saya langsung tahu ini pesan dari Bapak untuk saya. Jadi ketika waktu saya baca itu, roh saya langsung kuat. Saya nggak akan takut. Karena Bapak saya nyata. Yang saya sembah nyata. Dia memberikan saya pesan-pesan supaya saya tahu dia masih ada bersama dengan saya. Bapak kita ada Bapak invisible, artinya tidak kelihatan. Tetapi Bapak kita mau kita tahu, dia mungkin tidak kelihatan di mata jasmani Anda. Kalau Anda bisa melihat dengan roh Anda, setiap orang punya malaikat yang menjaga Anda. Anda harus tahu. Tuhan menempatkan malaikat untuk melayani Anda. Kalau Anda bisa melihat bahwa di tengah kondisi yang sangat sulit pun Anda berpikir, mana Tuhan? Saya sudah berteriak-teriak, dia tidak ada. Di mana pertolongan Tuhan? Katanya ada Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan ada. Cuma kadang kita punya mata, tak bisa melihat. Makanya Tuhan mengingatkan pada umatnya pada malam ini, kamu boleh saja tidak bisa melihat saya dengan mata jasmanimu, tetapi ketahuilah, aku masih beserta dengan kamu. Amin. Maka dengan itu, gak ada alasan untuk kamu takut, Bapak Ibu. Gak ada alasan untuk kamu gentar. Gak ada alasan untuk kamu khawatir dalam hidup ini. Kamu tetap harus percaya bahwa Tuhan masih beserta dengan Anda. Dengan kamu tahu Tuhan masih beserta dengan Anda, kamu ada ketenangan. Amin. Dalam tinggal tenang ada kekuatan. Amin. Penting buat umat Tuhan tahu
Anda boleh tidak melihat ada Tuhan. Anda sudah berdoa. Kembali saya ulang. Pertolongan Tuhan sepertinya belum datang. Kontrakan sudah di depan mata harus dibayar. Hutang harus dilunaskan. Cicilan kredit mobil, motor, dan sebagainya sudah jatuh tempo. Anda sudah berteriak sama Tuhan. Kondisi sedang sepi. Saya tetap mau berkata, jangan takut. Jangan takut. Amin. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu, gereja jangan ramai pada saat Natal saja. Setiap minggu harus ramai. Ada amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Seringkali saya temukan gereja ramai pada saat Natal. Pada saat hari Minggu, sudah tahu pada kemana semua. Pak Bu, berbahagia Anda yang mengerti firman Tuhan dan mau memberi waktu untuk selalu hari Minggu beribadah pada Tuhan. Haleluya. Saya temukan Bapak dan Ibu bahwa orang yang beribadah pada Tuhan, dia pasti akan tahu Tuhan masih beserta dengan dia. Sedangkan maaf kata, yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak beribadah pada Tuhan, bagaimana kamu yakin Tuhan masih beserta dengan Anda? Karena ke gereja aja sudah tidak pernah. Yang kedua, kalau orang masih terus membaca firman, dia akan terus mendapatkan konfirmasi dari firman Tuhan untuk hidup dia. Jadi kalau Anda hari ini tidak pernah membaca Alkitab Anda, tidak pernah serius untuk Anda berdoa dan baca Alkitab, bagaimana Anda tahu Tuhan masih bersuara dengan Anda? Bagaimana Anda tahu Tuhan masih beserta dengan Anda? Saya dalam perjalanan keliling di Pulau Kalimantan Barat, dari ujung sampai ke ujung, saya temukan bahwa orang-orang sekarang, anak muda khususnya, ketika pegang handphone, yang dia lihat media sosial, ngaku aja yang benar itu. Dan saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, kita nggak melarang, tapi satu, prioritasnya apa? Firman Tuhan atau media sosial? Kalau hidupku cuma hanya sekedar membaca media sosial, ketika badai menghantam Anda tidak akan yakin Immanuel itu masih ada. Nangkap? Yang akan nangkap kata amin. Kalau orang yang sering baca firman Tuhan, ketika badai menghantam sekalipun, ini kata Immanuel masih dia ingat. Bukan statusnya si A, statusnya si B, statusnya si C. Benar kan? Saya ngomong benar kan? Makanya penting buat kita untuk rajin membaca Alkitab. Ada amin? Amin. Saya mau lanjut yang ketiga. Yang ketiga yang terakhir, dibalik kata Immanuel, Tuhan mau Anda bersuka cita senantiasa. Haleluya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kekhawatiran sudah tidak ada dalam hidup Anda, kecemasan sudah tidak ada, kekhawatiran pun sudah tidak ada, maka harusnya bukan happy dong. Gak ada beban, gak ada yang perlu ditakutkan, gak ada yang perlu disedihkan. Maka seharusnya orang itu memang harus bersuka cita. Dan tepat lagi saya bilang memang harus bersuka cita senantiasa. Karena dia tahu Tuhan pun sudah bereskan semuanya. Haleluya. Buat apa saya khawatir? Buat apa saya takut? Kalau orang memang tahu Tuhan beserta dengan dia, buat apa saya merasa saya khawatir nanti kena COVID-19 kalau datang ibadah? Dengar baik, dari mimbar ini saya tidak pernah melawan keadaan atau Tuhan, tapi saya hanya orang yang percaya sama Tuhan. Iman saya, ya iman seperti itu. Tuhan itu raksasa yang berdiri di depan saya. Saya di belakang dia. Saya nggak pernah akan takut dengan apapun juga. Jadi itu yang membuat saya paham bahwa perlindungan dia, Mazmur 91, menjadi suatu hal yang nyata bagi hidup saya. Haleluya. Bapak dan Ibu, kalau Anda tahu Tuhan beserta dengan Anda, maka Anda tidak akan khawatir. Besok mau gimana hidupnya, nanti mau gimana, nanti apa yang terjadi, Anda tidak usah khawatir. Tetap Anda tuh punya sukacita karena kamu tahu Tuhan itu pasti mencintai Anda. Amen. Kalau begitu, hidup tuh jadi enak, hidup tuh jadi tenang. Nggak usah pikir nanti besok gimana, nanti lusa
berusaha gimana nanti bulan depan bagaimana, apakah terjadi PHK, apakah terjadi apa dan sebagainya, tidak usah dipikirkan. Makin banyak kita berpikir, makin berkurang damai sejahtera kita. Kalau nggak percaya, praktekkan aja. Banyak berpikir, banyak khawatir. Saya mau lihat dalam waktu nggak lama, 2 minggu langsung drop Anda, stres. Tetapi kalau orang tersebut tahu Tuhan memang menyertai dia, maka dia nggak akan khawatir, dia nggak akan takut. Justru dari hidup dia, dari hati dia dulu, ada sukacita memenuhi dia. Seperti dikatakan Yohanes, di dalam hatinya ada aliran-aliran air hidup. Amin. Haleluya. Membuat dia bisa sukacita dan tenang dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Saya minta pemain keyboard standby di sini. Hanya pemain keyboard saja. Saya sudah selesai. Haleluya. Bikin. Dengarkan. Silakan bikin. Dikecilkan volumenya. Masih kencang. Kencang, kecilkan lagi. Boleh. Flow terus. Tujuan iblis mengacau pikiran Anda, membuat kamu tidak tenang. Iblis kasih kamu lihat yang di dunia ini menakutkan, membuat kamu tidak percaya diri dan berkata, masihkah Tuhan beserta dengan saya? Sehingga kamu lebih sering getah-getir daripada kau percaya masih ada Tuhan yang besar melindungi kamu. Malam ini yang hadir di sini, Anda bukan kebetulan mendapatkan pesan Natal di GBDI Sepang bahwa aku, Yesus, masih menyertai beserta dengan Anda. Maka tidak ada alasan untuk kamu takut. Maka tidak ada alasan untuk kamu memelihara ketakutan itu dalam dirimu yang membuat kamu getar-getir. Justru Tuhan mau bilang, kalau kamu selama ini tidak percaya diri, tidak percaya bahwa keadaan kamu jadi baik, sekarang aku kasih kamu jaminan bahwa aku Immanuel ada bersama kamu. Kalau dengan aku ada bersama kamu, siapa bisa melawan kamu? Termasuk virus sekalipun. Saya memang terlahir untuk saya mau percaya sama Yesus. Hidup, mati, saya percaya pegangan saya cuma Yesus. Saya punya keyakinan sangat teguh, Dia Allah, Yehova Rafa, penyembuh yang sangat terbukti untuk segala jenis sakit penyakit. Maka saya nggak pernah takut. Dalam setiap pelayanan saya, setiap orang maju pada saat aku, saya nggak peduli. Dan saya tahu satu hal, bahwa kalau Tuhan menyertai tangan saya, jadilah dia sembuh. Dalam kehidupan saya hari-hari yang lain, sebagai orang full time, saya tahu kondisi sedang sulit, ekonomi sedang tidak baik. Tapi saya mau percaya bahwa handaran saya bukan tangan manusia. Handaran saya adalah tangan Tuhan. Kalau mulut saya bersuara, cuma satu pertolongan datang. Tetapi kalau Tuhan saya bergerakkan, 100 pertolongan pasti akan datang menghampiri saya. Maka saya tahu itu Immanuel. Saya nggak pernah gentar. Saya nggak akan pernah mundur. Ketika saya waktu pada saat penginjilan di kondisi yang sangat berbahaya ada di Poso, waktu itu ada peristiwa Santoso dan sebagainya. Orang sudah bilang, Hendrik, jangan mau pergi. Saya bilang tiket sudah dipesan. Saya tetap akan berangkat. Orang tua saya tahu dia akan senang dengan kondisi saya seperti itu. Saya tetap pergi ke Poso. Tapi saya bilang, Tuhan bersama dengan saya akan tetap pergi.
saya nggak akan takut mati. Sudah banyak peristiwa saya lihat bagaimana Tuhan saya menyertai saya. Jadi kondisi itu membuat saya nggak akan gentar. Saya pernah dalam hutan sendirian, penuh dengan lumpur. Saya mau berteriak sama siapa? Mobil saya terkunci dengan lumpur. Di situ saya cuma bilang, Tuhan tolonglah saya. Besok, habis dari tengah malam ini, di daerah yang lain di jauh sana Sintang, saya masih punya pelayanan lagi yang saya harus selesaikan. Jangan biarkan saya nggak mampu untuk saya pelayanan. Sedangkan sekarang saya sedang terkunci dalam hutan gelap dan sebagainya. Saya nggak punya siapa untuk menolong saya. Tuhan Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan saya. Dia Allah yang sama juga melepaskan saya ketika saya coba-coba mendengar ada suara. Maju mundur aja. Kamu punya ban dibengkok-bengkokkan begini saja. Waktu habis itu udah mulai terlepas, saya pijak gas habis. Mobil kayak mau habis. Mau apa? Mau hangus supaya mobil sampai begini-begini. Jangan pernah lupa. Nggak pernah lupa. Itu mobil bukan begitu. Sampai begini-begini. Jadi putar begini. Balik lagi ke sini. Lolos. Di dalam ketakutan saya paling dalam, saya cuma tahu satu hal. Bapak punya tangan pegang saya. Yang penting itu, dia nggak akan lepaskan saya. Dan kondisi apapun. Jadi saya akan aman. Mau dibanting kemana, separah manapun kayak di mobil itu, ambil di mana sebagai kembali, dia masih bersama dengan saya. I am in His control. Saya dalam kendalinya Dia. Saya bangga dengan Allah yang Maha. Makanya saya senang bawa topik ini. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih sama Bapak Gembala. Saya suka bawa topik ini karena dalam penginjilan saya banyak hal yang berbahaya. Istri saya adalah orang yang cuma ikut saja sama saya. Dan dia duduk, dia melihat semua peristiwa itu yang berbahaya. Dan dia melihat berapa kali mau kecelakaan, tabrakan dan sebagainya, dia cuma duduk saja melihat semua. Yang kendali memang suaminya. Tapi saya kendali pun saya dengan percaya diri, saya bisa melewati itu semua. Karena saya tahu kunci saya. Saya jangan khawatir, saya jangan menyerah, dan saya jangan pikir bisa atau tidak, bisa atau tidak, bisa atau tidak. Tidak ada. Tidak ada. Saya mau singkirkan itu perkataan bisa tidak, saya mau singkirkan. Fokus saya cuma satu, bisa. Karena Immanuel. Amin. Amin. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Saya pernah ada kondisi di Manado, dimanapun. Itu perahu, ombak besar sebenarnya. Saya cuma selalu satu. Bapak tahu, saya orang nggak bisa berenang. Tapi saya berani. Saya nggak bisa berenang. Kecebur mati udah. Nggak ada pelampung, nggak ada apa-apa. Mas saya tahu satu, Immanuel. Jadi saya akan seperti apa Yesus ajarkan kepada Petrus. Mari datang kemari. Kau datang kemari saja. Fokusmu lihat aku aja. Jangan lihat itu ombak. Jangan lihat itu yang menakutkan tiup-tiupin kamu. Jangan lihat itu kegelapan di sekeliling kamu. Kamu punya fokus lihat Tuhan saja. Maka kamu akan berjalan dan lihat aku. Tuhan menyertai kamu. Kamu nggak perlu pedulikan itu ombak yang mengerikan dan gelap yang mencekam. Kamu nggak perlu takut. Ketika kamu takut, kamu pasti tenggelam kayak Petrus. Karena ada angin tiup kamu. Kegelapan membuat kamu merasa apakah urusanmu, apakah Yesus masih beserta dengan Anda. Seperti tadi saya bilang, istri saya kalau ditanya takut nggak dia ikut dengan saya, dia akan bilang sangat takut. Lebih baik kalau saya tidak takut, lebih baik kalau saya ikut. Tetapi dia cuma karena dia percaya saya punya percaya diri dan iman, maka dia bilang udah saya ikut aja, saya diam, saya menyaksikan aja apa ada. Saya adalah orang yang mau buang itu kata bisa atau tidak, bisa atau tidak. No, tidak ada tempat bagimu keraguan tumbuh di hatiku. Yang ada cuma amin, Allah beserta kita.
Puji Tuhan. Malam ini di sini Puji Tuhan. ada yang sudah sekian lama mulai kendor, tidak percaya lagi sama Tuhan. Ada boleh tidak ada Kristen, Puji Tuhan. tapi mulai kendor. Seperti kata firman, kekhawatiran mengimpit kamu sehingga imanmu mati. Oh, kamu orangnya, jangan malu. Kau mau didoakan, berdiri di tempat dudukmu di situ. Gak usah maju ke depan, berdiri di tempat dudukmu aja. Kalau ada, berdiri sekarang. Saya akan doakan dari mimbar ini. Terima kasih Roh Kudus. Gak usah malu. Kalau ada merasa Anda sudah mundur, Anda sudah merasa Anda sudah kayak gini, berdiri di tempat dudukmu aja. Saya akan doakan. Ada? Tidak ada? Ya sudah, saya lanjut. Yang punya sakit penyakit, kau tahu ini memang malam Natal, tapi kamu percaya nggak? Yesus, dia datang, dia lahir untuk menyembuhkan Anda. Amin. Kalau Anda percaya, sekali lagi saya bilang, jangan kamu malu, berdiri di tempat dudukmu. Kalau kamu mau didoakan, kalau tidak mau nggak usah, nggak paksa saya. Masing-masing yang sudah berdiri, nggak usah maju ke depan, di situ aja. Allah dari sini mampu menjamah kamu dari mana saja kamu berdiri. Mulai kamu berkata-kata dalam hatimu, tanganmu pegang di mana bagianmu sakit. Tanganmu pegang di mana bagian kamu sakit. Kalau di bagian penyakit dalam, pegang saja dadamu. Kalau ada penyakit dalam, pegang saja dadamu. Percayalah, Yehova Rafa, Tuhan penyembuh, sanggup memulihkan kamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kau lihat jiwa-jiwa yang berdiri. Amin. Mereka yang memegang di mana mereka bagian mereka sakit. Amin. Allah, Tuhanku, sanggup menyembuhkan mereka. Oh, sakit amandel, sakit kepala, sakit emak, sakit kolesterol, asam urat, darah tinggi. Bahkan kalau ada benjolan yang tumbuh dalam tubuhnya, dimanapun, Yesus. Tuhan, Engkau sanggup. Amin. Aku minta dalam nama Yesus, Amin. mereka yang sudah berdiri ini, aku minta mereka Tuhan jamah sekarang. Amin. Detik ini Tuhan jamah. Amin. Turunkan kesembuhan atas mereka dan mereka terima semua dalam nama Yesus. Aku minta dalam nama Yesus mereka terima semua, supaya mereka merasakan ada mujizat di dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus mampu sembuhkan Anda, Bapak dan Ibu. Darah Yesus mampu membersihkan kamu dari segala sakit penyakit. Amin. Sakit penyakit bukan dari Yesus, tetapi dari iblis. Tuhan, aku minta sucikan tubuh jiwa mereka, Amin. jadikan mereka sehat, Amin. jadikan mereka kuat. Amin. Di dalam nama Yesus, turunkan tanganmu, Amin. bersyukur, masih dalam berdoa, bersyukur pada Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Percaya Tuhan memulihkan Anda. Gak usah ragu, mau percaya saja sama Tuhan. Dalam nama Yesus, kita berdoa Tuhan Yesus pulihkan semuanya, sembuhkan semuanya. Kamu berdoa, Tuhan buktikan dalam hidup mereka bahwa Engkau Allah berkuasa. Tuhan, terima kasih. Berkati mereka yang sudah berdiri dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Terakhir, apakah Anda di malam Natal ini? Natal adalah momen berbahagia kalau suami istri, anak berkumpul satu di dalam Tuhan. Kalau malam ini Anda merasa cuma Anda seorang istri yang datang ke tempat ini, suamimu masih belum bersama dengan Anda, ataupun keluarga yang lain yang Anda rindukan untuk dia bisa datang menyembah Tuhan. Terakhir, saya mau bilang,
Kalau Anda mau didoakan, orang itu berdiri teman. Silakan berdiri kalau ada. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang apa ya? Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Anda berdiri, yang di belakang Anda berdiri. Oke, nggak usah lihat ke belakang, nggak usah lihat ke belakang. Lihat ke sini aja. Saya mau kasih tahu. Ada begitu banyak orang, istrinya datang ke gereja, suaminya menghilang karena mabuk, judi, dan rokok dan sebagainya. Waktu kita doakan, kita layani, kita atau kita tumpang tangan. Sekali lagi, saya selalu bilang, tidak ada mustahil bagi Allah. Baik di Manado, di Kalmar, di pedalaman Kapuas 10, dimanapun, saya melihat masa itu tidak pernah berubah. Malam ini Bapak, kalau kami berkumpul untuk keluarga Anda yang lain, siapapun, cucu atau siapapun, ya siapapun itu, ya ada kumpul dan doa. Mari berdoa sekarang bersama saya. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, Kau tahu kerinduan hati Bapak ini Tuhan. Di momen Natal ini dipenuhi sebuah kerinduan untuk keluarganya. Mari Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu buat keluarga Bapak ini. Selamatkan semuanya. Aku minta selamatkan semuanya. Pimpin keluarga Bapak ini supaya keluarga ini boleh dimenangkan semua. Aku rindu supaya kuasa-Mu saat ini Tuhan menjamah keluarga besar di Bapak ini. Dimanapun yang dia doakan, dimanapun yang ada di gambaran pikiran dia, orang itu Tuhan jamah. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Silakan duduk Bapak. Makasih Bapak. Tuhan, aku sudah selesai. Tapi Engkau, Allah Immanuel, tak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Tuhan beserta kami, beda dengan ilah-ilah yang lain. Kami bangga Tuhan yang besar itu menaungi kami. Kami sangat percaya diri. Kami selalu akan percaya diri dan selalu berharap sama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk momen indah ini. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin.